Gula darah 129 normal nggak sih? Kalau 135 normal nggak? Kalau 150 gimana? Kalau kalian lagi ada yang bingung berapa kadar gula darah yang normal, maka kalian ada di video yang tepat karena kita akan bahas berapa kadar gula darah normal di video kali ini. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku adalah Fani Utami, seorang dokter, educator, dan pemilik klinik Kiat. Klinik preventif yang berfokus pada pencegahan penyakit, mostly yang berkaitan dengan gaya hidup termasuk diabetes. Siapapun bisa kena diabetes, tapi nggak capek-capek aku bilang kalau diabetes itu bisa banget dicegah. Di video kali ini kita akan bahas tentang berapa gula darah yang dikatakan normal. Pertama, kalian perlu tahu dulu terkait dengan sampel pemeriksaan. Saat ini ada 3 jenis sampel pemeriksaan untuk gula darah, yaitu yang pertama adalah darah vena. Untuk pemeriksaan dari darah vena, ini dilakukan biasanya di rumah sakit atau di lab maupun di klinik. Biasanya diambil di area lipatan siku. Yang kedua adalah darah kapiler. Untuk pemeriksaan dari darah kapiler, ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Biasanya sampelnya diambil di ujung jari, tapi kalau mau pakai ini untuk pemeriksaan sendiri di rumah, itu harus benar-benar teliti supaya hasilnya nggak bias, supaya hasilnya valid. Pertama, pastiin dulu kalau alatnya itu tepat dan sudah terregistrasi di Kemenkes. Jadi akan ada nomor AKL-nya atau nomor AKD-nya. Kalau nggak terdaftar di Kemenkes, nggak ada nomor AKL dan AKD-nya, aku nggak berani bilang ya guys, aku nggak tahu itu alatnya dari mana. Jadi hati-hati. Yang kedua, pastiin volume darah yang diambil cukup. Jangan sampai cuma secuil banget, terus stripnya tuh kayak darahnya tuh nggak penuh, kayak cuma sedikit banget. Wah, itu tuh nanti jadi nggak valid. Alatnya sekarang sih udah pinter ya, kalau misalnya darahnya cuma sedikit, mungkin nggak akan muncul angkanya. Tapi kalau ternyata alatnya nggak bisa deteksi, kalau sampelnya itu cuma secuil di stripnya, terus keluar angkanya, maka kita nggak tahu tuh angka valid atau enggak. Ketiga, pastiin glukometernya itu sudah dikalibrasi secara berkala. Kalau misalnya kalian baru beli glukometernya, nggak usah khawatir, harusnya sih sudah terkalibrasi. Tapi kalau alatnya udah lama banget kalian belinya, harus dikalibrasi. Kalian bisa cek panduannya sesuai dengan brandnya, atau mungkin kalian bisa tanya CS-nya gitu ya. 4, pastiin strip testnya itu aman. Artinya nggak kadaluarsa dan nggak teroksidasi. Karena kalau misalnya belum kadaluarsa, tapi waktu itu sempat dibuka lama dan teroksidasi, nanti hasilnya jadi bias. 5, pastiin strip testnya itu sesuai dengan alatnya. Jangan sampai punya alat glukometernya mereknya A, ternyata beli strip testnya buat alat yang B, dan nanti nggak cocok dong. Jenis sampel yang ketiga adalah cairan interstisial. Teknologi udah canggih, sekarang udah bisa periksa dari cairan interstisial. Jadi ini tuh masih bisa dikategorikan sebagai teknologi baru, walaupun ditemukannya tuh bukan tahun ini sih, udah lumayan lama juga. Cuma di antara sampel pemeriksaan yang lain, ini memang yang paling baru. Jadi dia itu pakai sensor kecil gitu. Dimasukin itu tuh di bawah kulit. Lokasinya bisa di lengan atas atau di perut. Nah, gula darah yang diukur itu tuh bukan yang di darah, tapi yang ada di cairan interstisial yang ada di bawah kulit. Kapan ini digunakan? Ini digunakan untuk pemantauan gula darah pada pasien diabetes tipe 1 ataupun tipe 2 yang memang perlu banget pemantauan ketat. Jadi hasilnya bisa kasih gambaran secara lengkap tentang variasi kadar gula darah di sepanjang hari dan akan membantu banget untuk dokter bisa kasih keputusan terapi yang cocok dan sangat tepat untuk kondisi itu. Saat ini ada 4 metode pemeriksaan gula darah yang umum dilakukan di lapangan. Yang pertama itu adalah HbA1c. Yang kedua, gula darah puasa atau GDP. Yang ketiga, gula darah sewaktu atau GDS. Yang keempat adalah tes toleransi glukosa oral atau TTGO. HbA1c itu dikenal juga dengan hemoglobin A1c. Nah, pemeriksaan ini cuma dilakuin di laboratorium, jadi belum bisa tuh ngelakuin sendiri di rumah. Sampelnya dari darah vena. HbA1c ini lumayan beda dari pemeriksaan gula darah yang lain. Untuk HbA1c ini bisa lihat rata-rata gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Pemeriksaannya juga lebih nyaman karena nggak harus puasa, jadi bisa langsung cek aja, karena ini nggak dipengaruhi sama asupan makan maupun minum ketika pemeriksaan mau dilakukan.
HbA1c dikatakan normal kalau hasilnya itu kurang dari 5,7%. Kalau kadarnya itu di antara 5,7 sampai 6,4%, maka itu sudah masuk lampu kuning dan ini sudah masuk kriteria prediabetes. Hati-hati, langsung ke dokter ya. Kalau hasilnya lebih dari sama dengan 6,5%, ini sudah masuk ke dalam kategori diabetes. Ini juga hati-hati banget. Kalau belum pernah ke dokter, segera langsung ke dokter. Gula darah puasa itu bisa dilakukan dengan cara nggak makan maupun minum apapun yang berkalori selama seminimal-minimalnya 8 jam. Tapi tetap boleh minum air putih karena air putih itu nggak ada kalorinya. Nah, karena harus puasa supaya nyaman, orang yang mau melakukan pemeriksaan GDP ini biasanya puasanya ketika malam hari pas tidur. Jadi pagi-pagi pas bangun itu langsung dilakukan pemeriksaan. Dan setelah itu udah nggak perlu puasa lagi. Gula darah puasa dikatakan normal jika hasilnya dalam rentang 70 sampai 99 mg per desiliter. Dikatakan prediabetes kalau hasilnya ada di dalam rentang 100 sampai 125 mg per desiliter. Lalu dikatakan diabetes jika hasilnya itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Kalau hasilnya lebih dari normal, sebaiknya periksa ke dokter ya. Gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini bisa dilakukan langsung, jadi nggak perlu puasa dulu. GDS hasilnya dikatakan diabetes jika lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dan disertai gejala klasik diabetes. Untuk gejala klasik diabetes udah pernah aku bahas di video yang lain, nggak kita bahas lagi di video ini karena nanti jadi kepanjangan ya. Silahkan dicek aja. Kalau hasilnya ternyata lebih tinggi, segera datang ke dokter supaya bisa dievaluasi lebih lanjut. TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Nah, pemeriksaan ini caranya khusus dan harus sesuai prosedur. Jadi awalnya puasa dulu, setelah puasa baru nanti dicek gula darahnya. Setelah itu biasanya dikasih gula atau ada juga di lapangan yang mungkin dikasih roti gitu ya. Lalu ditunggu 2 jam, lalu dicek lagi gula darahnya. Biasanya dilakukan di rumah sakit, laboratorium, atau di klinik. Ada juga yang melakukannya itu pada saat medical check up berkala tahunan di kantor. TTGO hasilnya dikatakan normal jika dalam rentang 70 sampai 139 mg per desiliter. Dikatakan prediabetes jika hasilnya itu dalam rentang 140 sampai 199 mg per desiliter. Dikatakan diabetes jika hasilnya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Kalau hasilnya lebih dari normal, segera datang ke dokter ya untuk dievaluasi lebih lanjut. Semoga informasi di video ini bisa membantu untuk teman-teman yang ternyata hasil gula darahnya tinggi, semoga bisa normal kembali. Untuk teman-teman yang ternyata diabetes, semoga bisa terkontrol. Untuk teman-teman yang prediabetes, semoga bisa pulih lagi. Jangan lupa subscribe karena akan ada lebih banyak video tentang diabetes di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.